Yang penting kan nyalain TV gratisan. Tujuh belasan di lingkunganmu bikin acara apa, Jim? Hah? Emangnya gue pikirin? Loh, 17-an ada peringatan Hari Kemerdekaan negara kita ini, Jim. Wah, nenek-nenek juga tahu. Jadi di lingkunganmu nggak bikin kegiatan apa-apa? Ya, mungkin aja bikin. Tapi kan itu kan pestanya rakyat yang sehari-harinya nggak ada hiburan. Nah. Ya, tapi kita juga kan perlu partisipasi, Jim. Partisipasi untuk mengisi kemerdekaan itu perlu. Oke-oke aja. Nah, nih kayak kita nih kerja begini untuk meningkatkan kualitas hidup, itu berarti juga mengisi kemerdekaan. Partisipasi untuk membuat masyarakat gembira itu juga harus, Jim. Ngapain? Acara 17-an untuk orang-orang tertentu itu kesempatan buat ngobjek. Kenapa kamu jadi sinis begini, Jim? Win, ini kita bicara kenyataan. Kenyataan. Lu lihat aja ya, warga ditagih duit untuk bikin gapura. Nggak taunya gapuranya dibangun ala kadarnya. Nah, sisa duitnya masuk kantong panitia. Gua tuh nggak nutup mata sama kenyataan. Tapi warga lingkungan kita di sini kan nggak begitu. Terserah deh. Kalau kamu yakin begitu, kamu aja yang kasih sumbangan. Udah, gua udah kasih 100.000. Ya udah. Nah, sekarang Papi mau tanya. Rasa nasionalisme kamu gadaikan kemana? Hah? Kamu pikir kemerdekaan yang kamu nikmati sekarang ini jatuh dari pohon sengon apa? Bukan begitu, Pi. Perayaan begituan, mubazir, cuman buang-buang duit. Jadi kamu pikir kita tidak perlu melestarikan nilai-nilai kebangsaan dan rasa bangga berbangsa? Gitu? Jangan cuma pikir bagaimana hidup enak dong, Jimblong. Ya, kalau tujuannya cuma sekedar melestarikan, ya udah bikin aja, Pi, lomba panjat pinang sama perlombaan-perlombaan tingkat RT. Kalau bikin acara lain, Pi, itu perlu duit lagi, Pi. Jimmy udah banyak nyumbang di sini, Pi. Walah, Jim. Kalau cuma itu buat apa Papi buang-buang duit interlokal tanya kamu? Hah? Udah. Nilai nasionalisme anak-anak muda sekarang semakin hari semakin wencer. Perlu ada sistem yang lebih efektif yang bisa memacu kesadaran berbangsa generasi muda supaya mereka tidak habis digerogoti oleh kegilaan materi. Soalnya kan habis ikut rapat 17-an di rumah Pak RW, rencananya mau bikin sandiwara. Sandiwara? Sini dong. Ada apa sih, Mas? Lo bilang sama panitia, belajar berpikir logis, praktis, dan pragmatis. Boro-boro sandiwara, film nasional aja udah kehilangan penonton. Orang tuh lebih suka nonton film barat sama nonton TV di rumah. Ya, tapi kan sandiwara ini saya ikut main, Mas Jimmy. Harus bayar nggak? Ya, namanya sandiwara kan perlu dana, Mas. Bikin panggung, properti, terus mau cukup. Itu doang yang pengen gue tahu. Sana. Selamat malam, Mas Jimmy. Ya. Kemesraan ini jangan dapat. Ya, Tuan. Kamu itu jangan nyanyi begituan. Itu nyanyiannya anggota DPR yang ingin mesra terus sama kursinya. Nah, terus saya pantasnya nyanyian apa, Tuan? Kamu tuh pantasnya nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Kayak orang konvoy kampanye, berani mati. Saya takut mati. Terus kamu tuh pantesin nyanyi apa, Jim? Oh, kalau gue sih, Mer,
padamu negeri, karena gue harus berbakti. Aduh, jadi orang tuh jangan sarkastis gitu deh. Jangan punya prasangka yang bukan-bukan. Prasangka itu dosa, tahu? Sorry Mer, gue lagi kesel. Kesel kenapa kamu? Di kantor si Erwin ngomongin soal 17 Agustusan. Gue di rumah sama kamu berdebat soal 17 Agustusan. Papi telepon soal 17 Agustusan. Itu kan semua butut-bututnya duit juga. Udah berdebat soal gituan kan nggak ada untungnya. Mendingan makan, oke? Itu yang paling penting. Cukup. Malam, Pak. Malam. Pak Jimmy ada? Ada. Satu, Pak. Maksudmu? Pak Jimmy ada. Cuma satu. Kalau Bapak perlu banyak, nggak ada, Pak. Sumpah nggak ada. Kamu nggak... Waras, Pak. Waras, ya, sip. Sip, waras, Pak. Wah, selamat malam Pak RW. Nah, tuh kan cuma satu, Ndoro. Iya nih Pak RW, mohon maaf nih Pak RW. Biasa Pak RW. Kalau pembongkar zaman sekarang dikasih hati sedikit suka ngelunjak. Monggo. Nggak ganggu nih Pak Jimmy. Oh enggak, baik-baik Pak RW. Iya. Kenalkan, ini Dek Purnomo. Oh iya. Purnomo? Iya, Pak Jimmy. Silakan Pak RW. Begini Pak Jimmy. Iya, gimana Pak RW? Saya tahu kalau Pak Jimmy ini orangnya sibuk. Ya. Saya to the point aja Mas. Iya. Panitia merencanakan akan mengadakan perayaan 17-an. Oh iya. Begini Pak RW, saya tahu juga Pak RW orang sibuk. Saya juga to the point aja. Masalah 17-an, itu istri saya udah menyumbang 100.000 lewat Pak RT. Oh iya, sudah langsung distorkan ke bendahara panitia. Alhamdulillah. Dalam keadaan utuh, ndak ada potongan. Aduh, bagus Pak RW. Terus ada masalah apa lagi nih Pak RW? Begini. Ini Dek Purnomo ini lulusan Akademi Kesenian. Oh iya. Dalam perayaan nanti, panitia ada rencana untuk mementaskan sandiwara perjuangan. Maaf Pak Jimmy, ini ada apa ini? Begini Pak RW, dulu di kampungnya suka ngurusin kambing, jadi suka ke bawah-bawah. Iya, Pak. Kambing perjuangan, Pak. Masih ada nggak yang model begini lagi? Udah habis dipotongin, cuma ini aja tinggal satu. Andoro bisa. Monggo silakan, Pak. Iya. Monggo. Begini kok dikasih hidup ya? Iya, begini Pak RW yang tadi masalah sandiwara perjuangan. Iya. Barusan aja saya bilang sama Sion, yang namanya sandiwara kelihatannya untuk saat ini nih kurang relevan dengan keadaan sekarang Pak RW. Tapi ini lain, Mas. Temanya perjuangan, Mas. Nah, begini aja. Proposal ini serahkan pada Pak Jimmy biar dipelajari dulu. Oh ya, makasih. Proposalnya udah siap. Oh, udah siap semua. Begini Pak RW, apa ini kelihatannya nggak buang-buang duit? Ini kan sekali dalam setahun, Mas. Selain merayakan 17-an, juga untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian. Sekali lagi, Mas, kesenian. Oke lah, yuk Pak RW sambil minum. Oh, iya. Ya, tapi kan kita nggak harus ngebangun panggung seperti apa yang ditulis di proposal itu, Pak RW. Ya, kita bisa bikin di tempat terbuka. Loh, kali ini kita harus membuat yang serius Pak Jimmy. Sebab tahun ini giliran RW kita yang dapat kunjungan Pak Wali Kota. Oh, jadi tahun-tahun sebelumnya nggak serius, Oh, Pak RW? enggak. Oh, karena ada Pak Wali Kota jadi serius. Itulah makanya. Apalagi kalau Pak Wali Kota bakalan datang. Minta aja sumbangan dana sama kelurahan, Pak RW. Loh, ini tidak termasuk dalam anggaran APBK. APBK apa itu, Pak RW? Anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Oh. Jadi, dalam hal ini kita harus berswasembada. Gitu. Makanya, Mas, kita harus swadaya. Hmm. Sebagai penulis skenario dan sutradara, saya tidak minta dibayar. Pemain juga suka rela. Oh.
Terus saya dengar juga katanya Sion ikutan main. Loh, Sion cuma jadi figuran, Mas. Cuma jadi rakyat yang mengungsi. Makanya saya mencalonkan Mas Jimmy jadi pemain utama. Apa saya ada tampang untuk jadi peran utama? Ya ada, Mas. Wah, justru saya kesini. Saya sudah mengamati lingkungan di kita ini. Cuma Mas Jimmy yang pas untuk pemain utama. Waduh, coba proposalnya. Waduh, peran utama. Oke lah, tapi saat ini saya cuma bisa pertimbangkan dulu. Bukan berarti sudah saya putuskan loh. Ini. Ini sih masalahnya lain, Mer. Yang pertama, Pak Wali Kota bakalan hadir. Yang kedua, di situ gue main sebagai peran utama. Nah, ini kan berarti kesempatan gue buat kenalan sama Wali Kota. Oh, terus kamu udah mulai mikirin bisnis? Wah, iya dong. Kalau kita kenal sama pejabat, siapa tahu aja kecipratan objekan. Tadi kamu baru bilang, ngapain? Acara 17-an untuk orang-orang tertentu adalah kesempatan ngobjek. Jangan munafik ya, Jim. Ini lain, Mer. Ini bisnis kelas atas. Begitu dekat-dekat habis tahun anggaran, bakal diciptakan proyek-proyek buat ngabisin anggaran. Ya, bongkar pasang trotoar, kek. Bikin beton pemisah jalan, kek. Ini duit, Mer. Duit. Gue merasa beruntung sekali. Kamu beruntung kan? Punya suami macam gue yang otaknya encer nangkep bisnis. Gue beruntung karena kamu tidak jadi pejabat pemerintah, Jim. Kamu nggak tahu, Mer. Ini namanya strategi. Sambil menyelam minum kopi susu. Terus tuh kamu nyumbang berapa? Ngapain gue nyumbang duit? Mereka tuh udah seneng kalau gue nyanggupin permintaan mereka untuk main sandiwara. Ya, hitung-hitung gue nyamber kesempatan. Ya, yang jarang-jarang ada, Mer. Nasionalisme kamu makin encer, Jim. Sip. Tapi sifat mata duitan kamu makin kental, Jim. Halo. Oh, Pak Jimmy. Selamat malam, Pak. Kekurangan biaya untuk pementasan sandiwaranya berapa, Pak RW? Menurut laporan terakhir, masih ada 1,5 juta lagi, Pak. Iya, kalau dalam waktu dekat ini tidak segera terkumpul, panitia memutuskan untuk membatalkan acara sandiwara. Wah, jangan dibatalin, Pak RW. Nanti nama RW kita di mata wali kota bisa jatuh. Biar yang 1,5 juta saya yang tutupin, Pak RW. Besok bisa diambil di kantor saya, Pak RW ya. Loh, kenapa mesti di kantor, Pak? Ya maaf, Pak RW. Saya nggak enak sama istri saya. Maklum, ibu-ibu. Tapi Mbak Mary sendiri sudah memberikan sumbangan 100.000 rupiah, Pak Jimmy. Ya, saya tahu. Tapi pasti dia ngira nggak bakal ada sumbangan lagi. Apalagi ini 1,5 juta. Betul juga, Pak Jimmy. Maklum, ya. Ibu-ibu hitungannya suka-suka lain. Nah, itu betul. Apalagi uang 1,5 juta kan kalau bagi ibu-ibu dibeliin emas itu bisa sekian gram, Pak RW. Nah, ini Pak RW. Ini uangnya 1,5 juta. Ya, tolong jangan sampai ketahuan istri saya. Ya, pokoknya bagi saya yang penting, ya. Nama baik RW kita di depan Pak Wali Kota. Iya, betul. Yuk, silakan. Yuk, Pur, sini Pur. Duduk sini, Pur. Ya. Ganggu malam-malam gini, Mas. Gak apa-apa. Ini skenarionya, Mas. Oh, ini skenarionya ya? Iya. Terus saya di sini namanya siapa? Korporal van der Bros. Hah? Itu bukan nama Belanda? Memang dia orang Belanda. Oh. Dulunya dia tentara nikah. Begitu dia sadar akan kekejaman bangsanya sendiri terhadap rakyat Indonesia, dia berbalik bergabung menjadi pejuang. Oh. Dan menjadi pejuang rakyat Indonesia. Waduh, jadi gua pejuang nih. Iya. Aduh, gua kalau pejuang oke, kalau pengkhianat no. Ya tentu dong. Sip, thank you ya. Oke. Wah, cinta gentar membela
Anak muda nyanyi lagu perjuangan nggak boleh mele begitu. Harus maju tak gentar, membela yang benar. Saya nggak bakat, Mas. Iya. Kemesraan ini. Hot dong, hei. Kowe orang pribumi jangan banyak bicara, And kamu orang inlander tidak bagus nyanyi kemesraan toh? Mas Jimmy ngomong apaan sih? Oh, ik ben niet Mas Jimmy toh? Ik ben meneer Corporale van der Bros. Oh ya, iki sih Magnet Maxwell. Muka genit bacot bawel. Hei, hei. Kowe orang pribumi mesti kerja keras. Biar hidup senang. Kalau kau kerja keras, mau fulus? Nih. Hot for dom. Kerja keras, hidup senang. Nih. Perdom. Yek model batalen, muka genit tegatalan, menir. Mas Yon ngomong apaan sih, Mas Yon? Holland spreken, menir. Freedom, sik. Perdom. Tutup mulut. Holland Spreken. Ya, Holland. Kamu tuh kalau nggak bisa ngomong bahasa Belanda jangan Ji, malu. Loh, ini udah tuntutan skenarionya begini, Mer. Ini nih skenario sandiwara perjuangan atau sandiwara komedi sih? Ya perjuangan dong. Nih, baca aja kalau nggak percaya. Tuh, baca. Oh, Holland Spreken. Nah, bener kan? Kamu jadi kopral nikah. Yo, ya, ich bin Corporale van der Brood. Ngomong aja nggak bener, ik ben. Oh iya, bahasa Belanda. Ini bahasa Jerman, ich bin. Oke, ich ben Corporale van der Brood. Terserah deh, Jim. Kalau sandiwara ini serius, bukan komedi. Berat. Apanya berat, Mer? Di masa Orde Baru, pemilu tuh udah 7 kali, Mer. Nah, masa gua nggak pinter-pinter? Masa ngurusin beginiannya gua kagak bisa? Gua mesti bisa. Iya. Tapi kamu mesti ngaca dulu dong. Lihat nih, sini tampang kamu. Hidung kamu tuh mancungnya ke dalam. Mana pantas jadi orang Belanda, enggak lah ya. Masalahnya cuma di hidung doang kan. Gua udah punya alatnya, Mer. Yohan, Jimmy. Mau diapain? Nih, kalau Saben mau tidur nih, gua pakai alat ginian aja. Nih, lihat. Selama seminggu, hidung gue pasti bakal mancungan. Holland Spreken. Bahasa Belandanya tidur apa? Slapen. Kalau permen? Lupa gue. Permen nggak tahu. Muten. Kalau diperes. Enggak tahu. Santen. Nah. Gusti. Hoofdverdomme zeg. Hoi orang-orang Republik menghalang jalan orang-orang untuk lam. Brengsek. Hoofdverdomme zeg. Bikin kacau. Brengsek lu. Aduh, gue keseleo nih. Brengsek. Brengsek. Ndoro ngomongnya kondom sih juga. Kondom saya. Perdam saya. Itu alat KB tahu. Aduh, gue keseleo. Ndoro. Nih. Perdam saya. Orang Republik jangan sentuh-sentuh orang Nederland. Perdam saya. Sayang Ndoro. Anggur Belanda beneran, aku tak jitak tok. Kalau Mas Jimmy masih keseleo, pakai tongkat aja Mas. Yang penting Mas Jimmy masih bisa main. Ntar skenario saya rubah. Oke Mas, selamat istirahat ya Mas ya. Gimana Mer? Gua jadi menir Belanda. Cocok ya? Cocok. Baiknya penulis skenarionya dia mengerubah skenarionya supaya kamu tetap bisa main. Siapa Bagus. dulu dong gue? Harus dong Mbak Mary. Sion ngintip daftar penyumbang Mas Jimmy kasih 1,5 juta. Pilih, Domi, sik. Perdom. Itu dialog gue. Perdom. Panas Ndoro. Mer, tak dulu Mer. Gimana Mer?
Pantes nggak nih? Hah? Pantes cocok. Lo cari jadi kenil lo. Oh, kenil. Ini korporalis. Korporalis. Vander Bros. Ya, boleh. Ayo. Mas Jimmy, kalau Sion cocok jadi pengungsi nggak ini? Wah, lu sih cocok pengungsi, pengemis, gembel. Sama nih lu cocok. Oh, jangan begitu Mas Jimmy. Yang penting kan Sion tuh ada ipar Mas Jimmy. Iya, tenang aja. Ya, udah. Telat lo. Mer. Hah? Ntar kalau kamu duduknya deket sama wali kota ya, jangan lupa speak yang good sama beliau tentang gue. Enggak, gue dudukin di belakang aja. Mas Jimmy. Mas. Mas. Itu Mas Jimmy-nya, Mas. Mas, kenapa Mas Jimmy? Bukan Mas Jimmy-nya, Mas. Kenapa? Panggungnya, Mas. Kenapa? Panggungnya roboh, Mbak. Aduh, sorry. Panggungnya rubuh Mas Jimmy. Aduh. Ya, hilang dong uang 1,5 juta Mas. Verbonden, verdomsek. Kue orang pribumi mengejek ya. Ampun, Smer. Verdomsek semua ya. Penipu semua ya. Pengkhianat semua. Pengkhianat semua. Gara-gara